Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Masih membahas mengenai angkatan sastra yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai angkatan Balai Pustaka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai angkatan Pujangga Baru. Latar belakang munculnya Pujangga Baru. Berangkat dari kenyataan bahwa Angkatan Balai Pustaka merupakan bentukan Belanda yang menyebabkan pergerakan para sastrawan menjadi tidak bebas. Pujangga Baru pun muncul sebagai sebuah nama majalah sastra yang diterbitkan para penulis yang ingin bebas untuk menulis tentang kehidupan nyata di Indonesia. Mengingat tulisan yang dimuat penerbit Balai Pustaka dibatasi dan memiliki unsur diskredit pada rakyat Indonesia. Setelah adanya majalah Pujangga Baru, maka semakin mulai banyak para penyair bermunculan dan mengirimkan tulisannya agar bisa diterbitkan di majalah tersebut. Selain itu, mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk bersikap nasionalis dan bersatu memerangi penjajah. Dengan banyaknya sastrawan baru membuat majalah Pujangga Baru kewalahan dan membagi sastrawan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bernama Seni untuk Seni yang diasuh oleh Sanusi Pane dan Amir Hamzah sebagai wadah bagi seniman Indonesia. Kemudian kelompok kedua bernama Seni untuk Pembangunan Masyarakat yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Amrin Pane dan juga Rustam Effendi. Majalah Pujangga Baru bisa dikatakan sebagai induk berkembangnya sastra masa penjajahan dan mengobarkan kemerdekaan. Dari Pujangga Baru, terbit buku pengetahuan tentang sejarah asli bangsa Indonesia seperti penyair zaman kerajaan Mataram kuno dan sejarah kerajaan lainnya. Ada juga buku sejarah R.A. Kartini dan menerjemahkan surat-surat Kartini yang dikirimkan kepada teman-temannya di luar negeri. Pujangga Baru menjadi pelopor perkembangan karya tulisan seperti puisi, cerpen, esai, dan karya seni yang tidak bergantung pada buku. Tema tulisan juga bebas dan tidak memiliki batasan serta menggunakan bahasa penulisan yang berkualitas dan mudah dipahami pembaca. Selanjutnya yaitu ciri khas angkatan pada Pujangga Baru. Adapun ciri khasnya yaitu tema pokok cerita tidak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi masalah kehidupan kota atau modern. Kemudian, terkesan bersifat nasionalis atau unsur kebangsaan dan pembawaan yang memantik semangat. Selanjutnya, adanya kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi yang nantinya merangsang tumbuhnya keanekaragaman karya sastra, seperti novel, cerpen, puisi, kritik, dan esai. Kemudian, Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi sarana dalam mengenalkan bahasa Indonesia pada masyarakat. Selanjutnya, melukiskan sesuatu dengan bahasa yang indah, tetapi sering terkesan berlebihan. Nah, setelah mengetahui latar belakang dan juga ciri khas dari Angkatan Pujangga Baru, selanjutnya kita akan menganalisis salah satu karya pada angkatan ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu karya dari pimpinan Angkatan Pujangga Baru, yaitu Sultan Takdir Ali Syabana, yaitu karyanya novel yang berjudul Layar Terkembang. Novel Layar Terkembang merupakan karya paling penting dari Sultan Takdir Ali Syabana. Novel Layar Terkembang merupakan karya terpenting ketiga di antara roman-roman sebelumnya seperti novel Siti Nurbaya. Novel ini terbit pertama kali pada tahun 1936. Novel Layar Terkembang masuk pada angkatan Pujangga Baru, yang mana pada masa itu karya sastra diterbitkan karena banyak menggambarkan rasa nasionalis dan kesadaran kebangsaan. Berikut kita akan menganalisis unsur intrinsik dari novel Layar Terkembang ini. Yang pertama yaitu tema. Secara umum, tema roman Layar Terkembang yaitu emansipasi wanita. Hal ini ditunjukkan dengan sifat di mana Tuti memproklamasikan cara pandang wanita tentang dirinya sendiri. Tuti adalah gadis yang berpendidikan. Tuti ingin agar wanita Indonesia terlepas dari kungkungan tradisi yang menganggap bahwa wanita sepantasnya hanya berada di dapur. Wanita tidak diperkenankan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Untuk menggapai misi tersebut, Tuti melakukan diskusi dengan berbagai pihak termasuk orang tua kandungnya dan beberapa lelaki terpelajar.
Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Penokohan dalam roman layar terkembang yaitu Maria, Tuti, dan Yusuf sebagai tokoh sentral yang disebut juga tokoh sentral karena permunculannya yang lebih sering, dan kalau ditinjau dari perwatakannya, Maria berwatak ceria, Tuti berwatak agak serius, dan Yusuf berwatak baik hati dan pandai. Adapun alur dalam roman layar terkembang yaitu alur maju dengan melalui tahap-tahap yaitu penyituasian, pemunculan konflik, peningkatan, krisis klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya yaitu latar. Latar tempat pada novel ini yaitu gedung akuarium di Pasar Ikan, rumah Wiryatmaja, Mertapura di Kalimantan Selatan, rumah sakit di Pacet, rumah Parta di Harja, dan juga gedung permufakatan. Adapun latar waktunya yaitu pagi, siang, sore, dan malam hari. Sedangkan latar sosial menyangkut hubungan manusia dengan alam, antara lain kesadaran akan siapa yang meski menjaga alam ini dan melindungi kalau bukan kita sebagai makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian adapun latar suasananya itu menyangkut bagaimana perasaan seorang manusia terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan ini dengan berpikir positif dan penuh tanggung jawab. Baik, sekian dari saya mengenai angkatan Pujangga Baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.